Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968, memiliki visi terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai-nilai kejuangan, serta misi menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, menjalankan penelitian dan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan IPTEX dan SOSPO, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Univet Bantara Sukoharjo menghendaki para sarjana lulusannya mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan yang bermanfaat dalam kehidupan berbangsa dan berbagai program studi pilihan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta program Pasca Sarjana. Selamat pagi anak-anak. Suara Bu Anis sudah terdengar belum ya? Pagi Bu. Alhamdulillah. Kok agak bersedih? Kenapa sih kok mukanya seperti itu ya? Sudah sarapan belum? Oh belum. Oke, habis ini Bu Anis hanya memerlukan waktu 45 menit saja. Nanti setelah ini kayaknya istirahat kedua ya. Jadi kalian bisa istirahat, jangan lupa nanti sholat juga. Langsung saja anak-anak. Sebelum mengawali pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketuanya, siapa ya ketuanya? Ketuanya siapa ya? Bu Anis nggak mau nunjuk. Siapa yang mau jawab? Oh iya, ini Saya ketua, saya tampan. Oh iya, apa ini? Nak Vicky, ayo nak, segera, ayo berdoa dulu. Nak Vicky, dipimpin. Stephen William Vicky. Oh ya. Stephen William Stephen Vicky. ya, Nak Stephen, ayo silahkan, yuk dipimpin dulu. Ayo teman-teman, sebelum mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Saya absen satu persatu dulu ya. Dari yang pojok paling kiri ada Mbak Ayu masuk. Masuk Bu. Oke. Selalu Kemudian aktif nomor Mbak Arina. Jadi Bu Anis hadir. Oke, alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Anisha. Hadir Bu. Tujuan Bu Anis dalam pemberian layanan ini nanti berharapnya kalian menemukan strategi belajar yang pas dengan diri kalian. Mungkin kemarin ada nggak yang bingung? Ternyata saya itu kok belajar nggak masuk-masuk. Ada nggak yang seperti itu? Baca buku itu besok ditanya sama gurunya, udah lupa. Ini dijelaskan tahu, besok lupa. Gitu. Iya. Terus Bu jelaskan, nanti biar kalian menelaah sendiri. Bagaimana sih saya itu gaya belajarnya, kenapa sih nilai saya nggak bisa maksimal, kenapa sih kendala saya seperti itu. Kemudian Bu Anis izin share screen ya, nanti kalian bisa menanyakan kalau ada yang ingin kalian tanyakan. Kemudian gini, nanti kalau Bu Anis memberi pertanyaan, ketika kalian menjawab satu persatu, boleh angkat tangan di tombol layar kalian itu kan ada hands free ya, yang ada tombol hands-nya seperti ini. Nah nanti diklik, nanti baru mengenalkan namanya, terus menjawab pertanyaan Bu Ani. Seperti itu ya, biar nggak sama-sama. Iya pinter Pak Dwi, Nak Dwi nih, wah. Tahun ajaran ini kecerdasannya luar biasa, nilainya juga tinggi-tinggi. Nah ini Bu Anis izin share screen dulu. Guru Jitu menemukan strategi belajar untuk hasil belajar yang maksimal. Tadi Bu Anis sudah tanya ya di awal. Kalian memiliki kendala enggak terkait dengan permasalahan belajar itu? Ada kendala enggak? Banyak Bu. Oh iya, itu kenapa? Sinta kenapa? Mbak Sinta kenapa? Nggak bisa kok.
kan, terus milih nonton TV, Oh, buat ngerjain gitu. versus. Saya tuh Gitu. senangnya belajar di tempat yang sepi-sepi gitu, Bu. Tapi di sini kadang teman-teman tuh pada berisik. Oke. Yuk. Kalau saya itu belajarnya rajin, tapi tidak pernah dapat sholat. Itu Oh, kendalanya ya. kewajiban 5 kali sehari belajar, tapi nggak pernah dapat peringkat bagus, Bu. Oh iya, begitu. Nah, nanti akan kita temukan. Nanti Bu Anis di sini akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini nanti Bu Anis akan membuat kelompok, nanti setelah buat, nanti tugasnya kalian satu kelompok itu dibuatnya di Canva aja. Kalian sudah mengenal Canva kan? Sudah belum? Sudah, Bu. Belum pintar. Oh ya, nanti saling belajar kelompok ya di sana. Nah, nanti terkait dengan gaya belajar yang kalian pilih gitu, yang sesuai. Misalkan apa nanti? Auditori, ada visual, ada kinestetik. Nanti jadi satu kelas ini akan dibagi 3 kelompok oleh Ibu sesuai dengan kalian gaya belajarnya apa begitu. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian belajar menurut para ahli dulu. Sudah tampil belum, Nak? Sudah terlihat dengan jelas? Oh ya, yang pertama, menurut Gagne, dalam Jamara Saiful Bahri, Psikologi Belajar, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Jadi itu belajar kalau misalkan di sekolah seperti ini ya, Nak ya. Kalian diberikan pengetahuannya, keterampilan, dan nanti diaplikasikannya melalui apa? Perilaku keseharian, seperti itu. Kemudian, dulu di SD kelas 1, kalau matematika diajari apa, yo? Matematika diajari apa? Penjumlahan, pengurangan, seperti itu. Sekarang kalian kan di SMA ternyata sudah bertambah materinya, benar nggak? Ya, betul, Bu. Kemudian ciri-ciri belajar. Nah, ini. Ciri-ciri belajar yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan nilai sikap afektif. Kalau kalian tahu kenapa di dalam guru mengajar itu ada 3 penilaian, pengetahuannya dinilai dulu, keterampilan. Nah, sikapnya dia itu bagus apa enggak? Ternyata ketika kalian sudah dewasa, kalau berkata dengan Bapak Ibu guru tidak memiliki sikap sopan itu, baik apa buruk? Ayo, baik apa buruk? Nah, buruk. Gaya belajar apa nanti? Nah, kita lihat lagi. Apa ya bacanya? Yang berikutnya, pandai meniru mimik muka orang lain. Orang kinestetik biasanya unik dan punya kemampuan untuk menirukan mimik muka seperti ini. Ih, pegang. Lebih suka mencoba-coba atau trial. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Beda lagi ngapain nih? Enggak, ini sih aku lagi latihan soal bahasa Inggris. Susah banget soalnya. Oke, yaudah aku balik ke dalam ya kalau gitu. Oke. Fasih dalam berbicara. Efek nomor 15 itu gimana sih caranya? Nah, ini nih, kamu harus baca dulu nih, baca dulu di tempatnya. Jangan sampai kamu kelewatan, tapi pokoknya tempat-tempat aja. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Efek nomor 15, aku masih ganti ini, nanti malam janjian yuk, kita belajar bareng. Tips cara belajar yang efektif untuk tipe auditori. Bawalah rekam suara saat belajar. Nah, itu video yang Bu Anis perlihatkan. Sekarang Bu Anis mau tanya kepada anak-anakku semuanya.
Tadi ada 3 gaya belajar. Yang pertama adalah visual. Visual itu apa? Gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Kemudian gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditori lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang-orang lain. Ada nggak yang senangnya mendengarkan pembelajaran, tapi nggak mau baca buku di sini? Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak ya? Baca daripada mendengarkan, Bu, kalau saya. Oh, berarti nanti Nak Sinta gaya belajarnya pakai apa kalau seperti itu? Visual ya, Bu, Iya, berarti ya. pinter. Ya, nanti Nak Sinta milih kelompok visual berarti. Kemudian Ibu lanjutkan lagi ya, Nak. Gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Siapa yang di sini biasanya kalau belajar itu sukanya jalan ke sana ke sini, nggak mau duduk di satu tempat. Ada nggak yang seperti itu? Saya, Bu. Oh iya, ini Nak Khaled. Nanti berarti Nak Khaled kelompoknya kinestetik. Coba nanti menemukan teman yang lain yang masuk kinestetik siapa lagi ya. Nah, kemudian lihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Kemudian lebih mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian mengingat dengan trik apa? Biasanya yang di video yang telah Bu Anis tayangkan tadi, senangannya gambar. Gambarnya lebih rapi. Oh, nanti misalkan mencatat itu biasanya dia menggunakan beberapa warna biar lebih mengingatnya enak, biar lebih rapi. Dan bagi dia ketika nanti catatannya enak, pelajaran dipahami juga akan lebih cepat seperti itu. Memerlukan pandangan hidup dan tujuan yang menyeluruh apa ya berarti? Mendengarkan, Bu. Mendengarkan. Berarti tipe gaya belajar apa? Auditori. Oh ya, pinter sekali. Kelas ini luar biasa, nggih? Pinter-pinter, nggih? Nah, kemudian ciri-ciri. Alhamdulillah, nanti menggerakkan bibir itu karena biar kalian lebih paham aja materi yang diberikan gurunya, seperti itu. Kemudian ciri kedua, mudah terganggu oleh keributan. Ketiga, menggerakkan bibir. Nah, ini menggerakkan bibir yang setelah Bu Anis utarakan tadi. Kemudian keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Nah, senangnya itu apa ya? Istilahnya dong, ajarana. Apa minta tolong kamu yang jelasin, aku mendengarkan. Nah, itu adalah tipe-tipe auditori. Ada ya seperti itu enggak? Saya, Bu. Oh, ini Mbak Ayu ya. Berarti Mbak Ayu lebih senang mendengarkan, nanti lebih paham gitu ya daripada suruh menulis dan belajar sendiri, nggih? Betul sekali. Membaca dengan suara atau cerita, menulis ulang yang dipelajari atau ringkasan. Yang ketiga, diskusi, berdebat dan wawancara. Yang keempat adalah mendengarkan melalui kaset, seminar atau logik. Ya, ciri-ciri orang dengan kinestetik yaitu berbicara dengan perlahan, kemudian menanggapi perhatian fisik, ketiga menyentuh orang untuk melalui manipulasi dan praktik. Nah, kedelapan menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Biasanya kalau tipikal orang kinestetik itu kalau belajar itu nanti jalan ke sana ke sini, menghafalkan ke sana ke sini. Nah, enggak, modelnya tangannya bergerak atau biasanya ada gerak-gerak tubuh dari fisik, dari psikologis hatinya kayak yang tadi Mbak Sinta tadi berbicara, kok saya bingung ya Bu, motivasinya kayaknya kurang kayak gitu. Dari IQ, sikap, bakat, minat dan motivasi. Kemudian dari eksternalnya ini faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan masyarakat. Kalau Mas Khalid tadi katanya kok mainan HP, berarti dari faktor apa Nak? Dari faktor eksternalnya. Kemudian tercapainya dengan pendekatan belajar itu, tercapainya hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh bagaimana aktivitas siswa dalam belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisien proses pembelajaran materi tertentu. Seperti itu. Nah ini, Bu Ani sebenarnya ada kuis yang harus kalian kerjakan. Ini nanti akan saya share linknya di kolom chat Zoom kita ya Nak ya. Tapi sebelum kalian menuliskan ini dan mengerjakan kuis ini, Bu Anis pengen mendengarkan suara kalian, pengen melihat kecerdasan anak-anak yang luar biasa ini terkait dengan materi yang Ibu berikan. Mohon maaf tadi kesimpulan anak-anak. Ini saya izin
untuk tidak presentasi dulu, saya menghentikannya. Kemudian setelah kalian menyimpulkan, kalian mengisi kuis yang telah Bu Anis berikan di kolom chat Zoom kita. Ayo siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Nggak ada yang salah dan yang benar. Pokoknya keluarkan keberanian kalian. Jawaban kalian adalah luar biasa. Ayo siapa? Bu Anis nggak mau nunjuk pokoknya. Beranikan diri. Sudah dewasa. Ayo siapa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oh iya ini. Mbak Sinta. Apa Mbak Sinta? Iya Bu, dari pelajaran hari ini saya jadi tahu bahwa strategi belajar itu ada 3. Yang pertama itu tadi belajar visual, yang kedua kinestetik, dan yang ketiga audio. Jadi saya itu paling suka, saya jadi tahu kalau saya itu cenderung ke yang visual, soalnya saya suka baca daripada mendengarkan teman saya atau mendengarkan lagu. Gitu Bu, cuma itu. Iya, luar biasa. Beri aplaus dulu kepada Mbak Sinta. Luar biasa. Yuk, satu lagi. Ini yang perempuan tadi, yang laki-laki. Oh, Mbak Endang. Yuk, laki-laki. Yuk, luar biasa Bu Endang. Ayo, Mbak Endang. Kalau Apa? saya Oke. jadi tahu Bu, dari Bu Ade menjelaskan, Oke. saya itu kayak belajarnya seperti Bu Ayu, suka mendengarkan. Oh. Tapi kalau ada suara dari luar itu jadi nggak mudah lagi Bu. Oh, gitu. Nah, nanti berarti Mbak Ayu Iya. sama Mbak Endang satu kelompok buat kanvanya ya. Nah, untuk anak-anak, tugasnya nanti tetap dikerjakan di rumah karena kan kita ada 2 kali pertemuan, hari ini dan minggu depan, ya kan? Minggu depan nanti harus sudah terkumpul dan diperlihatkan ke Bu Anis seperti itu. Jelas ya? Oke, ini Mas Dwi. Ya, Mas Dwi, ayo Mas Dwi menjelaskan yuk kesimpulannya apa? Ya Bu, jadi hari ini kita belajar gaya belajar ya Bu ya. Oke. Tadi saya jadi tahu gaya belajarnya ada 3, yang ada kinestetik, visual, sama audio. Nah, saya itu ternyata sepertinya cenderung ke yang visual loh Bu, kalau saya itu. Oh iya, berarti anak-anak sekarang udah tahu ya gaya belajarnya masing-masing. Gitu, Bu. Nanti di grup WA akan Bu Anis bimbing, kalian kelompokan sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian kalian jangan lupa untuk mengerjakan games yang Bu Anis berikan di kolom chat tersebut. Gitu ya, Nak ya. Nah, mohon maaf apabila Ibu telah memberikan pembelajaran pada pagi hari ini ada kesalahan dan kendalanya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum hari ini ditutup, mari. Ini wakilnya siapa ini? Wakilnya. Tadi kan ketuanya udah membuka. Sekarang wakilnya siapa ini wakilnya? Oh, ini kayaknya Mbak Endang ya? Ya Mbak Endang, dipimpin doa dulu. Oke, untuk mengakhiri bimbingan sama Bu Ani, terima kasih ya Bu Ani ya. Oke, Mari kita sami-sami. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih ya Mbak. Untuk anak-anak semuanya, ini ada jeda 2 menit bisa minum dulu, tapi tidak boleh keluar kelas karena tadi guru yang selanjutnya sudah ngendiko mau masuk ke kelas kalian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.